Tapi lu nggak pernah ada keinginan gitu kayak, gue harus masuk top 3 karena gue ingin membanggakan keluarga gue yang ada di Purwokerto. Citizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com with me Christy. Hari ini Christy akan ngajakin kamu buat sedikit melihat potensi seorang musisi muda yang memang banyak sekali mendapatkan label sebagai anak senja, dan musik-musiknya dia ini benar-benar kalau boleh aku kasih warna gitu ya, benar-benar kental banget dan deep banget untuk usianya yang baru 19 tahun. Dan memang orang ini juga baru saja meluncurkan single keduanya yang akan kita saksikan dan kita obrolin pada sore hari ini. So please welcome Danar Widianto. Danar, welcome. Thank you for your time ya. Siap. Luar biasa loh. So langsung aja aku mau nanya, tadi kan kita sempat nunggu juga kan, terus sempat ngobrol-ngobrol juga, dan aku merasa bahwa Danar ini termasuk musisi muda atau mungkin penyanyi muda yang memang cukup punya kemauan kuat buat warnanya. So kalau misalnya aku mau tanya dulu, Danar lebih suka dipanggil as a musisi, sebagai seorang musisi atau sebagai seorang penyanyi? Musisi. Kenapa? Karena nyiptain lagu. Nah, itu dia ya. Jadi kamu bukan hanya membawakan atau menyanyikan lagunya, tapi kamu juga menuliskan dan tahu apa yang kamu pengen sampaikan. So, kamu ini adalah seorang anak kebanggaan dari Purwokerto, bener ya? Iya. Purwokerto, lalu memang dengan sebuah ajang 2 tahun yang lalu, akhirnya, bukan? Baru kemarin, 2021, April kemarin. Oh, berarti setahun yang lalu ya? Iya. Ya, April ya, 1,5 tahun deh. 1,5 gue ambil deh. Enggak, April kemarin 2022 ini selesai. Oh, oke. Tapi pertama kali audisinya? Audisinya 2021, kan emang prosesnya itu. Ya. Pokoknya ya kurang lebih hampir setahun lah ya berarti ya. Menuju ke setelah 1 tahun akhirnya tinggal di Jakarta dan sekarang menjadi musisi yang cukup cepat juga loh. Menghasilkan karya kalau kamu bilang baru keluarnya atau baru lepasnya lah ya. Welcome to the Real World-nya tuh di bulan April udah punya 2 single loh, Nar. Alhamdulillah. So gimana tuh perjalanannya? Apa ya, sebenarnya yang single pertama itu kan sebagai lagu kemenangan juga sih, pas X Factor dulu. Ya. Sebagai lagu kemenangan, tapi kebetulan emang aku ciptain sendiri. Kalau yang lain kan emang dikasih lagu kemenangannya. Aku ajuin nih laguku gitu, buat lagu kemenangan aja. Luar biasa. Terus, sebelum ngomongin seputar lagu kemenangannya deh, so kenapa akhirnya seorang Danar memilih ajang tersebut, yaitu X Factor, untuk menjadi ajang yang lo debut juga kan, baru pertama kali ikut kan, bener kan? Kenapa nggak misalnya ya mungkin ajang-ajang lainnya kan juga ada kan? Kenapa harus X Factor dan kenapa di momen itu? Adanya itu kali ya. Oke. Adanya itu mungkin karena apa? Aku nggak pernah niat ikut yang kompetisi gitu, aku nggak pernah niat gitu. Oke. Dan kebetulan itu kan online audisinya, terus kayak coba-coba deh, coba-coba keterima gitu. So waktu itu lo langsung dari Purwokerto datang ke Jakarta atau mungkin ada di kota-kota besar kayak Surabaya atau mungkin apa online, gitu? Online. Audisinya dari online kan, tapi kan abis itu langsung akan dipanggil lagi kan? Langsung ke Jakarta. Oh, langsung ke Jakarta waktu itu ya, and then? Jadi ada proses lagi sih setelah audisi itu, terus ada audisi lewat Zoom gitu, baru ke Jakarta gitu, langsung ketemu juri-juri utama itu. Ya, yang pokoknya yang bisa putar balik lah ya. Itu nggak putar balik ya, beda-beda. Ya, bener. Cuma bisa geser. Langsung di, cuman bisa di yes or no gitu ya di meja itu ya, bener-bener. And then akhirnya berapa lama tuh di X Factor? 2, 3 atau 5 bulan mungkin. 5 bulan ya, karena tiap minggunya ada yang keluar sampai akhirnya lo bisa bertahan sampai di bulan April itu ya, dan mendapatkan title. Ya alhamdulillah juara 3 sih. Juara 3. Itu ngomongnya the third runner atau second runner up? Second kayaknya. Second runner up ya. So waktu itu gimana tuh, Nar? Keluarga lo dan sebagai background kan juga lo tuh kan anak pertama dari 4 bersaudara juga. Iya, betul. Dan pastinya dari background keluarga lo yang memang ibarat kata tuh benar-benar agak serius karena mamahnya berdagang, papahnya agak-agak ini gitu ya, teknis mesin dan lain-lain. Terus tiba-tiba anaknya keluar sebagai penyanyi, kan itu agak-agak warna yang jomplang juga ya, Nar? Emang butuh perbedaan sih. Ya kan, kayak yang Indonesia nih kalau ngomong sama anak senja tuh kayak Indonesia butuh perbedaan kan. Iya betul. Mungkin karena perbedaan itu kita bisa bersatu. Gitu. Betul. Makanya memang semboyan kita adalah
berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Katanya untung masih dapat nih Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya betul. Tapi kan artinya itu. Iya benar, memang nggak ada yang bilang salah, santai. Kalau anaknya terlalu santai, tantenya agak ngegas ya, oke nggak masalah. Oke. Nah, tapi gue penasaran juga, ini kan kita memang sekarang nih masih dalam bulan Agustus juga, which is dekat dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. So kalau lo sendiri sebagai salah satu contoh anak generasi muda Indonesia, ngelihat makna kemerdekaan itu seperti apa sih, Nar? Apa ya? Itu hari spesial sih menurutku. Oke. Ya karena dimana kita, hari itu adalah hari dimana kita merdeka kan. Iya. Dimana apa ya? Kita bebas gitu. Ya. Bebas berekspresi. Udah bebas dari jajahan, ya kan? Oke. Dan sekarang kita merayakan bareng-bareng. Ya. Ya walaupun sekarang mungkin ya yang ngejajah ya rakyat sendiri juga. Waduh, baru ini tadi gue mau ngomong next question gue itu. Karena kalau point of view dari seorang Danar, pastilah kita tuh tiap harinya masih berperang. Berperang untuk ya mungkin dalam hal lebih konteksnya lebih lebar lah, bukan melawan penjajah, tapi yang tadi lo bilang juga mungkin ada jajahan dari diri sendiri atau mungkin dari lingkungan dan lain-lain untuk menegakkan keadilan dan lain-lain. Ini memang agak-agak serius ya, nggak masalah ya. Tapi kalau lo sendiri apa sih yang menurut lo sebagai tantangan untuk seorang Danar tuh bisa jadi merdeka? Apa ya? Aku ngikutin alur aja kalau aku. Oh, oke. Tapi tadi kalau sampai bisa keluar statement bahwa sebenarnya juga kadang-kadang tuh kita menjajah bangsa sendiri tuh, apa yang membuat lo sampai mengangkat statement itu? Kayak kita lihat di berita-berita gitu, di Indonesia makin banyak permasalahan kan. Iya, of course, selalu. Dulu Bung Karno pernah bilang kayak, yang pokoknya kalian bakal kejajah sama saudara kalian sendiri gitu. Mungkin dari penjajah asing udah nggak ada, tapi bakal ada penjajah dari saudara kita sendiri gitu. Dan mungkin kalau misalnya lebih disingkatin lagi atau lebih dipermudah untuk mengenalnya adalah mungkin yang paling kecil aja ya, yang agak sering kita lihat di sosmed atau kita alami adalah pembulian. Dan memang Danar ini juga salah satu figur yang memang cukup pernah berjuang untuk melawan pembulian itu. Coba kita lihat artikel yang berikut ini. Kisah Danar Widianto alami bullying saat SMP. Oh no, sorry. Dimaksudkan ke tong sampah tapi buktikan dengan karya. So, is that true? Ini beneran? Beneran. Itu gimana ceritanya, Nar? Waktu SMP, ya mungkin temen-temenku nganggapnya bercanda kali ya. Tapi kan hati seseorang nggak ada yang tahu kan. Itu what's the moment sampai akhirnya lo harus dijorokin atau mungkin enggak, bercandaan emang kayak lagi break kelas gitu, lagi istirahat. Terus kayak mereka bercanda-bercanda terus, angkat bareng-bareng tuh aku, diangkat bareng-bareng masukin tong sampah. Oh oke. Cuma bisa diem dong. Ya kan? Tapi sebelumnya mereka nggak ada kayak ngomongin apa gitu, bener-bener lo diem lagi ngobrol segala macam terus tiba-tiba mereka angkat aja gitu? Iya, lagi ngobrol-ngobrol sama mereka juga. Oke. Tiba-tiba ya ada ya kayak teman-teman yang ngodein, angkat-angkat gitu. Paling gitu sih. Tapi waktu itu oke. Kan kalau misalnya ini gue ya, di image gue ya, ada kadang-kadang kan yang memang waktu sekolah juga teman-teman gue mungkin bercandanya keterlaluan gitu, kayak angkat terus misalnya ke lapangan sekolah atau gimana gitu. Tapi kan memang agak kotor juga sih ke tong sampah dan agak-agak seram. Tapi after that moment, setelah momen itu lo marah kah, lo diem aja atau gimana? Waktu itu cuma bisa diem sih. Oh oke. Yeah. Karena udah di dalam tong sampah kan nggak bisa gerakan, diem aja gitu. Hah serius? Terus akhirnya lo keluar gimana? Hah? Lo keluar gimana? Jatuhin tong sampah, jatuhin diri. Oh oke. Ya gitu, keluar. Ya kan? Terus abis itu teman-teman lo yang ngangkat gitu? Ya pada ini udah nggak peduli. Lo pernah lapor nggak kalau kayak gitu tuh? Aku paling lapornya kayak, Pak aku nggak pernah dapat kelompok nih gitu. Kalau kerja kelompok. Oh oke. Iya. Aku kayak dikucilin gitu. Aku pernah 3 tahun mungkin atau 2 tahun di sekolah itu duduk sendiri. Hah? Ini di SMP kan? SMP. 3 tahun kan? Iya. SMP kan 3 tahun. Iya. Entah di itu 2 tahun atau 3 tahun itu aku duduk sendiri. Lo pernah nanya nggak sih sama temen lo atau mungkin temen-temen yang maksudnya pasti lo ada teman ngobrol dong,
at least once atau enggak satu orang ada kan? Ada pasti. Ya mungkin lo tanya, kenapa sih kok orang-orang jauhin gue ya? Apa gue kenapa? Apa gue gimana ya? Yang sering tanya sih itu guruku. Iya, malah guru lo yang udah ini ya? Iya. Kamu tahu jawaban ini nggak? Gitu. Tahu jawaban apa? Kan tanya. Iya kan kalau guru tanya kan? Kamu tahu jawaban ini nggak gitu? Ininya tuh apa? Soal-soal sekolah iya, apa gara-gara? Soal sekolah. Oh oke, terus? Kan aku kan bilang yang sering tanya guruku. Iya, terus? Ya guruku tanyanya itu. Enggak, lu pernah, ini pertanyaannya kenapa lu sendiri, bukan kenapa lu nggak bisa jawab soal pertanyaannya. Aduh, takut. Waduh, nggak masuk Pak jokesnya. Iya lagi. Waduh, susah ya ngejokes di sini ya. Enggak, emang mohon maaf aja, mungkin gue nggak terlalu senja. Tapi di sini ketawa cuma Kevin. Ya, lu ketawa nggak? Yaudah, kita usaha lagi. Lu nggak mau agak susah ya. Lu nggak mau daftar jadi stand up comedian aja apa gimana? Enggak lah. Iya, udah jadi penyanyi aja ntar double job. Nah, ini gue ngerti, tapi karena tadi lagi sedih masalah bully-bulian terus tiba-tiba, oke, jadi the answer for my question is, lo tau nggak kenapa akhirnya lo sendiri? Kalian dari mana? Aku sendiri karena mungkin aku nggak bisa ngikutin pergaulan mereka sih. Apa yang menurut lo beda, cuy? Apa ya? Mungkin karena aku anak kampung ya, terus aku alhamdulillah masuk di SMP favorit di Purwokerto, dan di situ anak orang kaya semua. Oke, gitu. ada gap, social gap. Ya di pergaulan mereka di rumah mungkin beda sama aku. Aku layangan, mereka main ludo di HP gitu ya. I get it. So kalau misalnya lo bisa menyimpulkan satu kata buat masa SMP-nya Danar tuh apa kira-kira? Memorable mungkin. Asik. Gue kira yang bakal keluar tuh kayak pahit atau mungkin gelap, memorable. Apa yang kok sampai lu bisa keluarin memorable tuh apa? Karena ada pahitnya, ada manisnya. Oh iya, gue mau sebut permen tapi beda ya, dia nggak build ini, oke nggak masalah. Oke, terus pahit dan manisnya? Iya, dan di situ emang banyak ini kayak terjadi hal yang aku mau dan aku nggak mau gitu kan. Oke. Dan mungkin dari peristiwa itu aku bisa belajar dan aku bisa memperbaiki ke depannya gitu. Dan dari peristiwa itu aku bisa bikin lagu. Nah, lagu yang mana nih? Yang pertama, yang kedua? Yang dulu. Yang dulu, which is yang sekarang ini mau dibawain kan? Oke, sebelum ngomongin ke dulu, kita move on lagi ke masa SMA-nya. SMK ya? SMK. So di SMK lo masih kena pembulian juga nggak, Nar? Apa udah lebih, kayaknya lebih netral ya? Apa yang menurut lo akhirnya jadi bisa bikin lo mungkin quote unquote lebih nyaman lah? Apa mungkin karena lebih sama? Atau orang-orangnya lebih open minded? Atau lokasinya atau gimana? Pertama mungkin lebih dewasa. Oh iya kan, SMK udah mulai dewasa gitu kan. Terus SMK aku itu mayoritas laki semua. Mayoritas laki semua, jadi di situ nggak ada, biasanya kalau SMA yang itu rebutan cewek lah apa gitu. Oh iya, ada drama-drama offline-nya lah. Iya. Oke, got it. Kalau SMK aku kayak kompak-kompak aja gitu. Soalnya mayoritas cowok dari 500, satu angkatan itu 500 siswa. Banyak banget. Iya. Ceweknya cuma 50. 90% kan? 90% cowok, 10% iya dong, 500 cuma 50 kan? Wow, oke. Karena memang SMK lo juga ini lebih ke, apa tadi penjuruannya? Kayak mesin gitu, teknik lah, SMK teknik lah SMK gitu. teknik ya, oke. So akhirnya setelah fast forward masa SMK yang lumayan indah dan lain-lain, mulai kayaknya juga anak senjanya mulai terlatih juga ya, dari SMP aja udah beda atau kan memaknainya dan segala macam. Akhirnya apa yang membuat lo malah akhirnya pengen buat ikutan audisi online? Apakah dari SMK lo langsung kerja juga atau mungkin lo kerja dulu? Pernah kerja di mana? Sempat kerja di hotel. Wow, dari anak teknik ke hotel. Iya. Tapi di hotelnya sebagai? Sebagai semua. Karena itu hotel yang cuma buat transit gitu. Oh oke. Terus tahu lah maksudnya lah, ya kan? Oke, ya. Tahu. Maksud kan? Ya itu. Ya ketahuan dia dong. Sampai merah loh. Ini jadi tinggal masuk kan? Masuk nggak apa-apa kan? Gak ngerti ini arti, gue ngerti. Di Purwokerto tuh ada kayak ibaratnya. Di Jakarta juga ada 3 huruf ya. Oke, nggak masalah. Daerah yang emang buat itu, cuma buat itu gitu. Nah itu ada di Purwokerto. Nah aku kerja di salah satu hotelnya gitu. Dan
Satu shift itu cuma 2 orang ngurusin satu hotel. Satu shift kan 6 sampai 8 jam atau 12 jam? Aku kalau shift pagi itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, berarti berapa jam? 8 pagi sampai 5 sore ya itu 12 kurang 3, 9 jam. 9 jam? Iya. Kalau shift sorenya nih, iya. Dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi. Itu hotelnya ada berapa kamar? 21 kamar. Selalu penuh? Hah? Selalu penuh? Malam minggu selalu penuh. Jadi lo satu shift cuma Malam 2 Jumat orang. juga selalu penuh. Lo ngurusin semuanya tuh Nar, dari mulai check in, check out atau gimana dari ya? mulai aku nganterin orang parkir. Ada orang nih, set mau masuk. Mau transit mas? Iya. Parkir, aku anterin tuh ke parkiran. Terus mau transit atau ini long time gitu kan. Terus iya masalah, that's the true story. Iya, terus aku anterin ke kamarnya, aku mintain uang, yang megang uang aku. Megang uang aku, jadi dikumpulin, nggak ada dicatet di lobbynya gitu. apa segala macam ya. Wow, oke, nice. Terus abis itu aku ini buatin teh. Terus kalau udah selesai orangnya udah keluar, aku langsung beresin. Kadang-kadang ada tamu tuh yang nyebelin, yang ada kamar yang kosong nih, yang udah siap. Maunya kamar yang lagi dibersihin tuh, kan kita harus buru-buru. Oh, iya kan? Oke, apalagi sesuai cuma 2 orang ya. 2 orang. Oke, the biggest tip yang pernah lo dapetin selama, itu berapa lama lo berkarir sebagai hotelier? Hah? Berkarir sebagai hotelier, kita nggak nyebutnya 2 bulan. Oh 2 bulan, oke, Iya. hotelier, all in one itu semuanya ya. Terus capek. Ya capek, kalau cuma 2 orang capek. Tuh, banyak kalian suka mengeluh dengar di Jadar nih. 21 kamar tuh, 9 jam 2 orang, oke? Jangan suka mengeluh, oke? Lanjut, terus 2 bulan, terus? Setelah 2 bulan itu kayak udahlah nggak kuat gitu ya. Oh akhirnya lo menyerah juga ya. Anak senja ini menyerah juga. Oke, nggak masalah. Badan udah kurus, tambah kurus kan. Sakit-sakit nggak? Hah? Sakit-sakit nggak? Enggak sih. Iya alhamdulillah, berarti daya tahannya oke lah ya. Kan nggak disabetin kan. Oke. Terus. Habis itu aku kerja di kafe. Di Oke. kafe pokoknya berapa lama? 1 bulan itu. 1 bulan. Pas di hotel itu aku udah dapat pengumuman kalau aku lulus X-Factor. Oh oke. Lolos ya. Terus jadi udah akhirnya ya. aku pindah aja deh gitu. Pindah ya? Pindah, aku kerja di kafe. Oh oke. Fast forward sebulan, masuk terus tahap-tahap. Akhirnya sekarang kita moving forward to Jakarta lah ya. Iya. Di Jakarta namanya juga talent ya. Walaupun gue tahu mungkin talent yang diadain Danar X Factor ini memang point of view-nya gue sebagai seorang penikmatnya adalah melihat ada X Factor-nya. Tapi kan sesungguhnya kalau misalnya anak senja atau mungkin dengan warnanya Danar deh, kita nggak mengeneralisasikan anak senja ya. Tapi warna-warna kayak lo gini kan sebenarnya agak quote unquote challenging ya untuk berada di talent search. Bener nggak? Lo ngerasain itu nggak? Nggak. Nggak tahu. Oh nggak tahu ya, karena kan biasanya kalau festival gitu kan anak-anak yang gitu lo tau nggak? Yang bener-bener misalnya kayak bener-bener festival gitu loh suaranya, ya kan? Buat anak yang punya warna sendiri tuh memang harus effort. Lu ngerasain itu nggak atau enggak? Kayak ya udahlah, kalau pulang ya pulang, kalau enggak ya enggak gitu. Ya, emang ya, alhamdulillah repot, gitu. emang Ikutin repot. flow aja gitu. Nggak masalah, beda-beda orang, beda-beda ini ya. Tapi lu nggak pernah ada keinginan gitu kayak, gue harus masuk top 3 karena gue ingin membanggakan keluarga gue yang ada di Purwokerto. Ya, apa ya? Udah, aku waktu pertama audisi, yang penting lihat artis lah udah. Gitu. Ya nggak masalah, emang benar. Udah lihat artis, spesial cantik ya gitu. Terus siapa lagi waktu awal? Pas itu kayak aku mikirnya paling ini udah berangkat Jakarta, audisi langsung di depan juri, udah pulang gitu. Terus dapat pengalaman lah gitu. Dapat pengalaman ya. Udah sekarang kita lihat aja deh. Ini ada beberapa foto, loopingan foto ya yang memang menceritakan bagaimana perjalanan seorang Danar di ajang X Factor. Berawal dari melihat kakak BCL yang cantik, akhirnya pun juga dia menjadi anaknya BCL. Kamu timnya BCL kan? Makinlah tuh deg-degan ser-ser nggak sih? Enggak ya? Enggak. Oh wow, oke. Sebuah mental. Mana fotonya? Nah ini dia, gila. Ini dulu waktu pas pertama kali, ini momen apa? Penyisihan atau baru audisi pertama ya? Yeah. Siapa yang milih outfit ini? Aku, ini kemeja bapakku. Ini kemeja bapakku. Jadi agak vintage gitu ya? Oke. Dulu waktu masih muda. Lo ingat nggak? Berarti umurnya udah banyak banget untuk meja, udah puluhan tahun dong kemeja itu? Iya.
Ini ingat gak waktu audisinya nyanyi lagu apa? Dulu. Lagu dulu. Langsung? Iya. Wow. Oke, kita masih punya yang lain lagi. Next. Wih, ini udah lebih anak muda nih karena udah nggak pakai kemeja bapak ya. Apa kemeja bapak juga? Enggak, bukan dong. Ini mah pasti thrifting. Tahu thrifting? Tahu dong. Nah, itu. Gila. Ini budget thrifting ya? Lu suka thrifting juga? Iya. The most cheapest yang pernah lu beli, yang paling murah berapa? 30.000 ya. Lu nggak pernah dapet yang 1.000 ya? Nggak pernah. Oke, yang paling mahal? Nggak tahu ya. 500 mungkin ya. 500 lu beli apa? 500? Hah? Beli apa? Lupa ya. Tapi ya, pernah ngeluarin duit 500 buat thrifting sih. Oh ya udah nggak masalah. Don't take it so hard. Oke. Masih ada picture lagi? Masih. Oke, next. Ini pas audisi. Oh, tadi mungkin yang versi close up apa yang full body ya, saya? Oke. Kalau yang tadi itu di rumah Kaunge, di rumah yang kedua? BCL ya, yang kedua. Iya, yang kedua. Tapi kan ini foto yang pertama kan? Iya, ini yang pertama. Oke, next. Nah, ingat nggak ini pas bawain lagu apa? Pas live ini bawain lagunya Karil, lagunya Noah, yang terdalam. Widih. Ini gala show pertama, live pertama. Masih ingat detailnya loh, dia bisa menjawab semuanya ya. Masih ada lagi? Next. Ini dia keluarga besar X Factor. Oh, ini pas final mungkin ya? Iya. Ini Ruth Nelly Sihotang bukan sih? Iya. Yang pakai baju merah? I'm with her. Nah maksud gue tuh ini. Apa? Suara-suara anak festival. Ya Ruth Nelly ini. Iya. Ruth Nelly dapat title apa ya Kak Ruth Nelly? Apa sih? Dapat title apa dia Oh, di ini? dia urutan berapa? Berapa ya? Top Lupa. 5, top 6, apa? 9 apa ya? Oh, top 9 ya. Nah iya maksud gue tuh kalau anak-anak festival kan suaranya kayak Kak Ruth Nelly ini. Karena Kak Ruth Nelly ini juga banyak banget ikut-ikut festival lain-lain ya. Oke, itu dia. Sekarang kalau lo ngelihat bagaimana perannya Ajang ini dalam kehidupannya seorang Danar, apakah bikin perubahan yang cukup besar atau mungkin karena lo juga bener-bener ngalir aja kayak enggak Kak, santai aja kok perubahannya nggak signifikan gitu. Besar sih. Besar ya? Apa yang di aspek yang paling mana yang paling besar, Nar? Pastinya exposure sih. Exposure, kan? Takut banget lah exposure. Kita nggak munafik exposure. Iya, nggak ada yang munafik memang. Exposure paling gede sih, kayak sekarang aku mungkin mulai dikenal orang sih. Oke. Yang paling berasa, mungkin pada saat berapa bulan dari April ke sini, lu udah pernah balik ke Purwokerto belum? Pernah. Nah itu gimana tuh? Apakah memang ada perbedaan banget dari warga-warga sekitar gitu kan? Oh, banyak. Banyak? Iya. Tiba-tiba ada yang mijetin nih. Udah makan Mas? Hah? Iya kan? Iya. Serem amat? Tetangga desa gitu. Oh, pasti. Oke. Iya. Sering gini kan, wih artis-artis gitu iya, loh. pada minta foto. Apalagi pas lebaran tuh kan. Pas lebaran pada nyekar ke ini semua kan. Ke kuburan semua kan. Iya. Nah, rumahku deket kuburan. Ada yang minta foto satu, wah ngalir semua nih. Oh iya. Gitu. Terus apalagi yang paling lo berasa bahwa beda banget selain memang ada exposure, keuangan pasti dong? Pasti. Terus gimana lo handle-nya? Sebagai masih muda, baru 3 bulan kerja gitu kan, lulus SMK, dapat duitnya biasanya berapa, sekarang pegangnya gede. Lo gimana tuh? Panik? Kaget? Ada kagetnya nggak? Enggak sih, nggak dikagetin soalnya. Iya bener juga sih. Mulai nyambung lagi gue. Aduh, takut ini sama selera humor gue habis syuting ini nggak masalah sih. I have to balance it. Iya bener, nggak ada yang ngagetin. Terus. Kayak, ya pasti kan emang kalau kita pegang duit banyak pasti tanggungannya tambah banyak kan. Masa sih apa yang paling ditanggung akhirnya jadi beda? Kayak ya kita harus bayar rumah kita di sini. Iya ya kan? benar. Harus bayar ini, bayar itu gitu. Kurang dari setahun akhirnya apa yang udah Danar bisa buktikan gitu, apakah memang udah sempat beli kendaraan bermotor mungkin Nar, atau mungkin udah renov rumah papa mama? Bermotor kan emang dapat dari X Factor kan. Iya. Cuma belum cair saja. Dapatnya apa nih kalau buat tahu kendaraan bermotornya udah 2 baru udah 4? Hah? Roda 2. Oh, roda 2. Soalnya juara 3 kan. Yang juara 1 sama juara 2 dapat mobil. Iya. Dan dapat motor. Terus apa katanya masih di ini apa diurus apa gimana, kok belum tahu? Diurus mungkin ya. Oh, oke. Iya.